Excuse me. Oh, yes? Do you know what room 17 French is? Yeah. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan lagi alur sebuah film yang berjudul Catch Me If You Can. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari perjalanan hidup Frank Abagnale Jr. yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Sedikit gue ceritain di sini, Frank adalah seorang anak SMA yang memiliki keahlian dalam berbicara dan mampu memanipulasi bahkan sekelas intelijen Amerika. Gak cukup sampai di sana, dia juga berprofesi sebagai pilot, dokter, dan pengacara. Padahal sekolah aja belum tamat. Well, di sini gue bakal coba ceritain secara singkat dan padat tanpa memotong-motong alur ceritanya. Dan anyway, terserah kalian udah subscribe apa belum ya, tapi yang pasti kalian wajib banget nonton video ini sampai habis karena alur dari cerita film ini mantapnya tuh udah kelewat banget menurut gue. Anyway, di sini kita bakal langsung aja nih ke full alur cerita film Catch Me If You Can. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara dengan penjagaan super ketat yang berisikan seorang anak muda nih yang sedang diinterogasi. Yup, dia adalah Frank William Abagnale Jr. By deprivation of liberty. Frank. Melihat Frank yang terjatuh, pria yang menginterogasinya pun tampak memarahi petugas. Seolah Frank ini adalah orang yang penting banget. Jadi siapa sih Frank ini? Seberapa penting sih dia? Kenapa dia bisa berada di dalam penjara? Well, kita bakal coba mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Inducted as lifetime members. Pada hari itu, Frank William Abagnale Jr. berserta kedua orang tuanya yaitu Frank Abagnale Senior si ayah dan Paula si ibu sedang menghadiri sebuah acara penghargaan yang diberikan untuk ayahnya, yaitu sebuah medali kehormatan Lifetime and Happy New Year Rotary Club. Acara ini pun juga dihadiri oleh banyak banget orang-orang penting. Dalam pidatonya, Frank mengatakan sebuah quotes. Terdapat dua tikus kecil yang jatuh ke dalam ember berisikan krim. Tikus pertama menyerah begitu saja dan mati tenggelam. Sementara tikus kedua nggak mau menyerah dan terus berjuang. Ia mengaduk krim itu menjadi mentega, kemudian ia merangkak keluar. Nah, dalam hal ini dia adalah tikus kedua. Quotes ini pun membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan meriahnya. Tak terkecuali Frank Jr. Ia terlihat sangat terkesan atas pidato yang telah dibacakan. Sesampainya di rumah, terlihat Frank dan ibunya sedang berdansa. Kemudian ayahnya pun menceritakan tentang kisah pertemuan dan bagaimana mereka bisa menikah dulu. Semua diceritakan dengan amat detail. Di sini pun terlihat betapa ayahnya si Frank ini mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan ini pun gak berlangsung lama. Dinas pajak mengetahui bahwa Frank senior melakukan penggelapan pajak sehingga ia pun harus membayar denda dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini pun membuat mereka harus menjual semua aset yang mereka miliki termasuk toko dan rumah mereka. Keesokan paginya, Frank senior membangunkan Frank junior. Yap, nih antara bapak dan anak namanya cuma beda senior dan junior doang. Jadi sama-sama Frank. Pagi itu sang ayah mengajak Frank untuk menemui seseorang. Tapi karena si Frank di sini nggak punya jas berwarna hitam, maka mereka pun harus mampir ke sebuah toko untuk mencari jas tersebut. Tapi sayangnya toko masih belum buka pada pagi itu sehingga pemilik toko pun menolak untuk melayani mereka. Sorry, we don't loan suits and we're not open. Darcy, is this yours? I just found it in the parking lot. Tapi keahlian Frank dalam berbicara membuat Darcy sang pemilik toko tidak mampu menolak permintaannya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata si Frank Jr. ini dilatih menjadi super profesional ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari manajer bank yang bakal ia temui. Yap, tujuan dari Frank Senior ini ternyata ingin meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada Manhattan Bank. Tapi sayangnya manajer bank di sini menolak permintaan tersebut karena ia tidak memberikan pinjaman kepada seseorang yang terkena masalah pajak. Walaupun Frank Senior di sini tidak mendapatkan pinjaman yang ia inginkan, setidaknya ia mampu menjual mobilnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga normalnya. Di momen ini Frank Junior banyak banget nih belajar dari sifat ayahnya, mulai dari cara berbicara hingga cara berpenampilan. Where's your mother? Sesampainya di apartemen, Frank Junior menjelaskan bahwa ibunya pergi untuk mencari sebuah pekerjaan. Namun jawaban yang diberikan oleh Frank malah dijadikan sebuah jokes oleh ayahnya. Di sini nih sebenarnya terlihat kesamaan karakter atau watak antara Frank Junior dan sang ayah. Meskipun mereka berada dalam krisis keuangan, tapi mereka tetap terlihat tenang dan bahagia aja menghadapi masalah yang mereka alami. See that? It's just a school.
Yap, ini adalah sekolah barunya Frank Junior. Sebagai anak baru, Frank terlihat sangat kebingungan. Ia pun bertanya kepada seorang siswi tentang kelasnya. Tapi tiba-tiba dengan sengaja ia disenggol dari belakang oleh seorang bullies. Tapi di sini terlihat Frank hanya bisa terdiam dan menerima perlakuan tersebut. Singkat cerita, sampailah Frank di depan kelas. Seorang mengatakan bahwa kelasnya akan dihadiri oleh seorang guru pengganti. Dan ternyata di kelas ini Frank juga melihat orang yang sengaja menabraknya tadi. Yap, ini adalah kali pertamanya Frank melakukan aksinya. Layaknya seorang guru profesional, Frank dengan sangat percaya dirinya langsung berpura-pura menjadi seorang guru pengganti dan menulis namanya di papan tulis dan meminta semua orang untuk tenang. In front of the class here. Counselor pays Q, press Q. Frank pun berhasil mempermalukan anak yang telah membulinya tadi. Sesaat setelah itu datanglah guru pengganti yang asli, yaitu Roberta. Tapi bukannya berhenti berpura-pura, Frank di sini malah melanjutkan keprofesionalannya sebagai guru dan ia pun mengatakan bahwa ia adalah guru pengganti di kelas ini sehingga membuat Roberta sebagai guru yang asli sangat kesal dengan sekolah itu. Your son has been pretending to be a substitute teacher. Yap, kedua orang tua dari Frank William Abagnale Jr. harus dipanggil menghadap ke kepala sekolah karena perbuatan anaknya yang telah membajak kelas Prancis selama 1 minggu terakhir. Dan di momen ini sempat-sempatnya dia ngebantuin orang untuk berbohong. Jadi di sini ada seorang anak perempuan yang ingin memberikan sebuah permohonan surat sakit, tapi karena Frank tahu kalau surat itu adalah surat palsu, ia menyarankan untuk melipat surat tersebut agar tidak dicurigai. Gak lama setelah itu selesailah pertemuan antara kepala sekolah dan kedua orang tuanya Frank. Terlihat di sini Paula nggak bisa berkata apa-apa melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Sedangkan untuk ayahnya, beberapa hari setelah itu Frank terkejut melihat ibunya keluar dari kamar bersama dengan seorang pria yang tak lain adalah rekan kerja dari ayahnya sendiri. Di sini terlihat Frank mencurigai bahwa ibunya memiliki hubungan dengan teman ayahnya. Frank yang kecewa hanya bisa terdiam. Paula pun di sini terlihat sangat panik dan merasa bersalah. Ia pun memberikan Frank uang sebesar $10 sebagai uang tutup mulut. Take $5. Oh, $10. Mom, home. Keesokan harinya Frank kembali mendapatkan jas dan topi laki-laki yang ada di atas sofa. Saat orang itu keluar dari kamar, Frank langsung melempar jas tersebut pada pria itu. Dengan nada penuh marah, Frank mengira dia adalah kekasih dari ibunya tersebut. Ternyata Frank salah, laki-laki itu adalah seorang pengacara yang sudah menunggunya untuk memberitahu bahwa kedua orang tuanya akan segera bercerai. Di sini Frank diminta untuk memilih antara tinggal dengan ayah atau ibunya. Ayahnya pun berusaha meyakinkan Frank bahwa ini bukanlah sebuah ujian yang artinya tidak akan ada jawaban yang salah. Tapi di sini Frank tidak menjawab apapun, melainkan ia memilih untuk berlari sejauh mungkin dan ini adalah awal dari seluruh perjalanan hidup Frank William Abagnale Jr. Sampailah pada sebuah malam di mana Frank diusir dari penginapannya karena cek yang pernah diberikan oleh ayahnya sudah tidak berlaku dan tidak bisa dicairkan lagi. Sehingga ia harus diusir dan dipaksa untuk mencari penginapan barunya. Singkat cerita, saat berada di penginapan baru, Frank pun termenung dengan cukup lama. Hal inilah yang membuatnya berpikir untuk memalsukan cek. Di sini Frank mencoba mengganti tanggal dan nama dari cek tersebut. Namun sayangnya nggak ada satupun bank yang mau menerima cek yang dimiliki oleh Frank. What did you say your name was? Must have slipped right off your neck. Frank pun mencoba menggunakan cara yang biasa dilakukan oleh ayahnya, yaitu dengan sedikit bermain kata-kata. Namun usaha Frank masih tidak membuahkan hasil meskipun ia telah berpindah dari satu bank ke bank lainnya. Sampailah pada hari itu ia melihat seorang pilot yang baru saja keluar dari mobil dan didampingi oleh banyak banget nih pramugari yang sangat cantik. Mulai hari itu Frank mulai terobsesi untuk menjadi seorang pilot. Hal pertama yang dilakukan oleh Frank adalah menyamar menjadi seorang jurnalis dari sebuah sekolah. Hal ini bertujuan agar bisa mewawancarai seorang pilot untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Setelah mendapatkan banyak informasi, Frank memulai aksinya dengan mendapatkan seragam pilot. Dengan bangga ia pun menggunakan seragam itu di jalanan. Saat itu banyak banget orang yang memperhatikannya karena profesi pilot merupakan profesi yang sangat membanggakan. Singkat cerita, Frank pun berhasil menyusup dengan memalsukan namanya dan menjadi seorang co-pilot di maskapai penerbangan Amerika yang bernama Pan Am.
Layaknya pepatah yang mengatakan sambil menyelam minum air, perusahaan ini ternyata selalu mencairkan semua cek karyawannya sehingga Frank bisa dengan mudah mencairkan cek palsunya. Karena aksinya sangat sukses, sejak hari itu Frank mulai membuat banyak banget cek palsu yang mengatasnamakan perusahaan Pan Am. Dan tidak lupa, Frank selalu mengirimkan surat kepada ayahnya dan memberikan kabar tentang dirinya bahwa saat ini ia menjadi seorang co-pilot di maskapai Pan Am. Iya, ini adalah kali pertamanya ia berhasil menirukan kemampuan ayahnya dalam berkata-kata. Sampailah di momen penerbangan pertamanya. Di sini Frank diperkenalkan oleh pramugari kepada pilot dan co-pilot. Terlihat di sini ia sangat gugup namun masih tetap berusaha untuk profesional. Pilot pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada Frank. Tapi karena sikapnya yang selalu tenang dan meyakinkan, ia pun berhasil menipu pilot dan co-pilot yang berada di pesawat tersebut. Marcy, did you drop this? Must have slipped right off your neck. No. Oh no. Nggak butuh waktu lama, pemalsuan cek yang dilakukan oleh Frank pun tercium oleh FBI. FBI pun menyusun beberapa rencana untuk melakukan penangkapan. Yap, dia adalah Carl Hanratty, anggota FBI yang mengepalai investigasi dalam penangkapan Frank Jr. Pada hari itu, Carl bersama dua orang anggotanya berjalan menuju sebuah hotel. Hotel yang diduga pernah mencairkan cek beratasnamakan Frank Jr. Setelah mengambil bukti cek yang pernah digunakan oleh Frank, Carl segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum ia pergi, resepsionis mengatakan bahwa orang yang mereka cari itu masih berada di kamar, lebih tepatnya itu kamar 201. Mengetahui hal tersebut, Carl pun langsung berlari ke kamar 201 sambil menodong pistolnya. Tapi ia tidak menemukan siapapun di dalam kamar selain mesin, tinta, dan makanan. Frank yang sedang berada di dalam toilet pun tidak mengetahui bahwa FBI sudah menunggu di dalam kamarnya. Saat akan keluar dari toilet, hebatnya Frank di sini bisa tenang dan tidak takut sedikit pun. Bahkan dia udah ditodong sama pistolnya Carl. You're late, alright? Frank pun berhasil mengelabui agen FBI tersebut. Frank mengaku dia adalah agen rahasia Amerika yang bernama Barry Allen yang ditugaskan juga untuk menangkap si Frank ini. Nah, di sini Carl pun langsung meminta identitasnya. Dengan santainya Frank memberikan seluruh dompetnya kepada Carl. Sesaat sebelum Carl membuka dompet tersebut, ia pun langsung mengalihkan perhatian Carl dengan menunjuk seseorang yang berada di bawah dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah Frank yang selama ini ia cari. Expect the Secret Service on this. Don't worry about it. Well, what's your name? Lucunya di sini Frank malah balik menginterogasi Carl dan si Carl pun di sini terlihat sangat percaya dengan Frank. Singkat cerita, Frank pun langsung mengambil mesin pencetakan cek dan mengatakan kepada Carl bahwa ia akan membawa mesin itu ke bawah sebagai barang bukti. Gak sampai di sana, ia pun memerintahkan Carl untuk tetap berada di kamar sampai ia kembali. Gak lama setelah itu, Carl yang penasaran pun membuka isi dompet tersebut. Tapi yang ditemukan hanyalah stiker dan poster anak-anak doang. Carl yang terkejut pun langsung berlari menuju ke arah jendela dan melihat Frank sedang berlari membawa mesin pencetak cek tersebut. Carl yang kesal pun hanya bisa berteriak karena merasa telah ditipu. Scene pun berpindah pada sebuah restoran mewah. Terlihat di sini pertemuan antara Frank Jr. dan Frank Senior. Di sini Frank Jr. memberitahu kepada ayahnya bahwa ia sekarang bekerja sebagai co-pilot di salah satu penerbangan Amerika Serikat. Singkat cerita, selain ingin selebrasi atas pencapaiannya, Frank Jr. juga membelikan ayahnya sebuah mobil Cadillac baru dan meminta ayahnya untuk menjemput ibunya menggunakan mobil itu. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia memiliki jumlah uang yang sangat banyak dan mampu memberikan berapapun jumlah yang ayahnya butuhkan. Namun karena merasa dikhawatirkan, ayahnya menolak semua tawaran yang diberikan oleh Frank Jr. Ayahnya beralasan bahwa ia masih bermasalah dengan dinas pajak dan tidak mungkin mengambil hadiah tersebut. Singkat cerita, di akhir pertemuan ayahnya pun membisikkan sesuatu kepada Frank Jr. Scene berpindah ke kantornya Carl yang artinya itu adalah kantor FBI. Carl terlihat sangat menyesal atas tindakannya. Sekelas FBI yang sangat dipercayai bisa ditipu oleh seorang penipu ulung. Carl yang merasa bahwa ia mengetahui semua tentang orang yang ia cari, ia pun kembali meminta kesempatan untuk bisa menangkap Frank. Pada malam harinya terlihat Carl yang sedang bekerja dikagetkan oleh sebuah panggilan telepon. Yap, itu adalah panggilan telepon dari Frank. Percakapan ini bukanlah sebuah ucapan selamat Natal. Justru dalam percakapan ini Frank meminta maaf kepada Carl atas apa yang telah ia lakukan. Dan Frank di sini juga meminta Carl untuk berhenti mengikutinya. Carl pun mengajak Frank untuk bertemu dan mengobrol secara langsung. Frank pun langsung memberikan nama hotel dan nomor kamarnya. Tapi ternyata di sini Carl tidak percaya dengan omongan Frank. Frank pun meminta maaf untuk kedua kalinya kepada Carl. Namun Carl malah menertawakannya. Ia mengatakan bahwa Frank menelponnya bukan untuk meminta maaf, tapi karena nggak ada satupun orang yang bisa ia telepon. Mendengar hal ini, Frank yang kesal pun langsung membanting teleponnya.
Scene pun berpindah pada sebuah restoran. Terlihat Carl di sini masih melakukan investigasi kepada beberapa rekening koran yang beratasnamakan Barry Allen. Carl pun sempat ditertawakan oleh seorang pelayan restoran karena dianggap sebagai penikmat komik The Flash. Carl yang kebingungan bertanya kepada pelayan tersebut. Ia pun baru menyadari bahwa Barry Allen adalah tokoh yang ada di sebuah komik, dan Carl pun di sini menyadari bahwa orang yang dihadapi bukanlah orang dewasa melainkan anak-anak. Hal ini pun membuat Carl sangat-sangat marah karena ia merasa 2 kali dibohongi oleh Frank. Ma'am, I'm sorry to have to tell you, your son is forging checks. Just tell me how much he owes and I'll pay you back. So far, it's about $1.3 million. Scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat Frank sedang mencari seorang temannya, tapi secara nggak sengaja ia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Brenda. Frank melihat Brenda menangis karena baru saja dimarahi oleh atasannya atas kesalahan yang ia lakukan. Karena nggak tega melihat perawat ini menangis, Frank pun berusaha menyemangatinya, dan terlihat di sini Frank mulai menyukai Brenda. Dan dari sinilah Frank mulai berpikir untuk mengganti profesinya menjadi seorang dokter. Frank pun mengawali aksinya dengan memalsukan ijazah kedokteran lulusan Harvard University, dan ia pun langsung melamar ke rumah sakit di mana Brenda bekerja. Nggak butuh waktu lama, lamaran Frank pun diterima. Ia pun ditempatkan pada bagian UGD di rumah sakit tersebut. Sejak hari itu, Frank pun memulai perjalanan barunya sebagai dokter. Ia pun banyak belajar, tapi bukan tentang dunia kedokteran, melainkan ia belajar tentang bagaimana caranya agar terlihat layaknya seorang dokter. Well, kita bakal lanjutin lagi alur cerita film ini di part kedua. Oh ya, sedikit spoiler nih buat teman-teman semua. Jadi, pada hari itu Frank datang ke rumah Brenda dengan niatan ingin melamarnya. Nah, setelah makan malam bersama keluarganya, di sini Frank berbicara berdua dengan ayahnya Brenda, dan di momen ini juga pertama kalinya gue ngelihat Frank benar-benar ketakutan. Well, padahal kita tahu Frank ini punya karakter yang benar-benar tenang dan karismatik banget, jadi gampang banget gitu buat manipulasi orang lain. Tapi apa yang mereka bicarakan di momen ini sehingga Frank ini benar-benar ketakutan? Well, kita bakal bertemu lagi di part kedua.